Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Keluarga juga sehat ya Pak Rian. Alhamdulillah. Hari ini kan Pak Rian akan melakukan kegiatan coaching ya. Nanti dalam kegiatan coaching itu Pak Rian harus sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan rubrik yang akan dinilai, dan alur rasa juga. Jangan lupa Pak Rian, nanti Pak Rian juga harus memunculkan prinsip-prinsip coaching ya. Di antaranya kemitraan, kreatif, terus memaksimalkan potensi. Nah, sebelum ke kegiatan coaching ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak Rian. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Rian? Oke, yang pertama pasti Pak kompetensi kehadiran penuh Pak. Karena saya merasa pada saat jadi coach itu harus saya tingkatkan gitu. Kemarin pada saat pertama percobaan masih kurang puas gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mendengarkan aktif pun sama, saya harus tingkatkan. Dan yang terakhir, membuat pertanyaan yang berbobot itu harus saya tingkatkan lagi kemampuan membuat pertanyaan. Terima kasih Pak Rian, luar biasa. Terus bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Rian? Kehadiran penuh Pak. Kenapa kehadiran penuh? Karena saya harus fokus dalam memahami permasalahan yang akan disampaikan oleh coach tersebut, supaya nanti pada saat coach itu digali mengenai solusinya bisa jadi lebih tepat. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak Rian. Pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Pak Rian? Yang saya inginkan tadi meningkatnya kompetensi kehadiran penuh. Yang kedua, bisa memfasilitasi coach untuk bisa menemukan solusinya dari permasalahan dia sendiri. Itu yang ingin saya capai gitu Pak dari kegiatan kami. Baik, luar biasa ya Pak Rian. Semoga kegiatan coaching yang akan Pak Rian lakukan dengan coaching berjalan dengan lancar dan menemukan solusi-solusi yang ingin digali oleh Pak Rian. Terima kasih Pak Rian. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi setelah Pak Rian melakukan observasi ya. Siap Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ruden. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin dulu Pak ya. Iya, silakan Bapak. Gimana kabarnya Pak Ruden? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, sepertinya ada yang mau disampaikan nih Pak. Ada apa nih Pak? Ya, mohon izin ya Pak ya. Mohon doanya sebentar lagi. Setelah istirahat ini saya akan ngajar Pak. Namun dirasa belum pede setelah 2 tahun pembelajaran. Pak, maksudnya baru 2 bulan. Ulangi dari awal. Enggak aja udah apa ya? Lagi aja Pak. Lanjut aja. Boleh. Boleh. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Pak Ruden. Izin dulu Pak. Silakan Bapak. Bagaimana kabarnya Pak Ruden hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Namun dari kedatangannya sepertinya ada yang mau disampaikan nih, Pak. Ya, mohon izin sebelumnya Pak ya. Kemarin memberanikan diri untuk WA untuk minta izin hari ini untuk ketemu sebelum saya masuk kelas Pak nih. Iya. Setelah 2 bulan melaksanakan proses pembelajaran di tahun ajaran ini, rasanya makin kesitu makin nggak percaya diri nih Pak untuk mengajar. Nah, kenapa saya juga masih bingung gitu. Apalagi sekarang habis istirahat ini mau ngajar masuk kelas Pak di kelas 8. Tentunya saya sebagai guru PJOK harusnya menjadi guru yang difavoritkan, disenangi ketika masuk ke kelas. Tapi perasaan saya ini ya pas gitu Pak. Iya. Seperti itu. Iya. Berarti tujuan Pak Ruden kesini maksudnya ingin mengembalikan kepercayaan diri Pak Ruden pada saat mengajar. Itu mungkin ya tujuannya. Ya juga sih Pak, namun sebetulnya saya ingin
bahwa proses pembelajaran di kelas itu para siswa itu bisa antusias gitu Pak, antusias, semangat mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Nah, saya melihat dalam 2 bulan ini mengamati para siswa ngantuk, apalagi nih sekarang nih Pak di jam terakhir siang-siang panas di lapangan begitu Pak. Kemarin-kemarin kondisinya nggak semangat gitu, nggak ya ikuti kegiatan dengan baik walaupun diarahkan, tapi tidak seperti kondisi di mata pelajaran yang lainnya yang semangat begitu ini karena disuruh diinstruksikan, seharusnya tidak seperti itu. Oke, saya tangkap ya Pak. Tadi kan ada siswa ngantuk, kemudian kurang bersemangat gitu. Ketika melihat itu, kira-kira Pak Duden tahu nggak penyebabnya yang bisa menyebabkan siswa ngantuk, kurang bersemangat? Kira-kira Pak Duden sudah mengetahui apa yang menjadi hal itu terjadi gitu Pak? Sebetulnya sih Pak, kalau berbicara kegiatan kan siswa ini kan boarding ya Pak ya. Betul. Bangun sekitar 3:30, terus nggak istirahat lagi ya Pak ya, langsung persiapan sekolah begitu sampai dengan jam 2:30 begitu. Namun saya perhatikan nampaknya hal ini menjadi kondisi nggak semangat gitu kan mengikuti pembelajaran di kelas gitu kan, sama saya khususnya. Namun Pak, kalau saya perhatikan nggak juga ya Pak, karena guru mapel lain Juga sama ya? ada juga yang ini maksudnya Pak, yang mampu bisa menjalankan pembelajaran yang antusias, yang menarik, yang semangat begitu, sehingga apa yang diharapkan khusus tujuan pembelajaran bisa dicapai. Nah, berbeda dengan saya. Padahal di tahun-tahun yang lalu, bahkan sebelum pandemi, yang biasa saya lakukan sama dan tidak ada apa-apa, fine-fine aja. Namun sekarang kok berbeda begitu Pak. Saya jadi nggak tahu nih Pak, harus bagaimana begitu Pak. Berdasarkan identifikasi tadi ya Pak ya, kalau saya melihat tadi kan anak-anak kemungkinan karena bangunnya dari subuh ya Pak ya. Kemudian Bapak menangkap nggak kira-kira dari apa yang Bapak persiapkan di modul aja, apakah sudah sesuai atau bagaimana Bapak? Mulai dari mengemas kegiatan pembelajaran yang Bapak selama ini sudah buat, kira-kira sudah puas atau bagaimana? Kalau melihat apa yang saya persiapkan ya Pak ya, dari tahun ke tahun saya sama aja begitu Pak. Dan sebetulnya kemarin-kemarin tahun-tahun yang lalu bisa tercapai tuh Pak, tujuan pembelajaran, kegiatan di kelas, anak-anak pada aktif begitu ya. Namun sekarang berbeda, apa perlu diperbaharui Pak terkait ini? Nah, saya bingung ya. Kalau menurut pandangan saya ya, tadi kan Bapak bilang harus diperbaharui karena kan tahun kemarin dan tahun sekarang berbeda. Nah, langkah baiknya berarti nanti Pak Duden bisa memperbaharui lagi. Artinya nanti tapi dari Pak Duden harus bisa mengembangkan dengan sesuai yang Pak Duden inginkan. Nah, berarti kan Bapak sudah tahu tuh alurnya ya, setelah mengetahui permasalahannya, kemudian mengetahui akan dilanjutkan. Nah, sekarang langkah ke depan nih Pak Duden untuk bisa menanggulangi permasalahan tadi, bagaimana rencana tindakan yang akan dilakukan oleh Bapak bagaimana ke depannya? Pak, saya tidak sedikit bingung nih. Tadi saya mendapatkan dari Bapak mencoba untuk memperbaharui. Mungkin kondisinya berbeda mungkin ya Pak. Iya. Saya baru ngeliat siswanya ini juga berbeda. Iya, berbeda. Yang kemarin udah lulus. Iya. Dan saya tahu memang sedikit terkait karakternya memang berbeda juga. Kayaknya Pak, saya ingin mencoba memodifikasi atau memperbaiki terkait dengan RPP nih Pak, terkait dengan rencana pembelajaran. Mudah-mudahan hal apa yang bisa membangun siswa di kelas itu saat di pembelajaran aktif, antusias gitu Pak. Mungkin saya akan selipkan lari, tapi masih dalam permainan mungkin ya Pak ya. Iya. Saya ingin coba karena saya juga jadi tahu nih Pak, rekan saya yang di sekolah lain
memadukan proses games dan pembelajaran. Jadi penasaran nih, ingin coba. Luar biasa Pak Duden. Berarti artinya Pak Duden juga bisa mengemas kegiatan pembelajaran supaya tingkat kepedean Pak Duden kembali mulai bersemangat. Kemudian anak-anak yang tadinya kurang bersemangat menjadi bersemangat dengan permainan tadi yang Bapak tadi sebutkan tentang pembelajaran. Ada lagi nggak Pak kegiatan lain yang bisa meningkatkan semangat anak-anak selain dari permainan itu? Ya, selain tadi ini mencoba proses permainan dan pembelajaran, kayaknya untuk menguatkan ini proses yang berjalan dengan baik, kayak saya harus konsultasi, mengklarifikasi apa yang saya ingin rencanakan, khusus dengan rekan di PJOA, supaya tervalidasi kan dari yang sudah berpengalaman seperti apa, sehingga hal-hal yang kemungkinan bisa mengakibatkan pembelajaran yang tidak berhasil, saya bisa antisipasi nantinya di kelas seperti itu. Oke, luar biasa Pak Duden. Nah, sekarang kan sudah mengetahui langkah-langkah ke depan. Kira-kira Pak Duden bisa mulai kapan melaksanakan perencanaan tersebut? Dan kira-kira butuh dukungan siapa aja Pak untuk melaksanakan kegiatan ini? Iya Pak, kan ini baru 2 bulan jalan ya. Tentunya ini kan harus segera, walaupun tersisa 10 atau 11 bulan lagi, karena kalau ditunda-tunda nanti sayangkan Betul. ya, siswa bisa. Jadi kalau misalnya begitu nggak ada perubahan, Iya. jadi saya data ini menuju perubahan secara lebih cepat, jadi supaya saya pun all out gitu ya, ngajarnya di kelas, siswa yang semangat maupun semangat juga gitu. Tentunya juga merupakan terkait dengan tujuan pembelajaran harus tercapai. Nah, insya Allah kan saya tuh ada jadwal lagi hari Jumat ini Pak. Mudah-mudahan di pekan ini hari Jumat saya akan mencoba begitu kayak terkait apa yang tadi saya sampaikan, memadukan kegiatan permainan dan pembelajaran seperti itu. Serta saya akan mengajak keterlibatan di kegiatan rekan saya yang juga sudah siap, mudah-mudahan bisa sharing juga ya bagi di kesempatan. Mudah-mudahan itu Pak yang bisa membantu bagaimana saya kok bisa yang lebih baik, semangat. Begitu kalau saya nggak semangat, siswa dia juga nggak semangat juga ke depan. Luar biasa, berarti Pak Duden sudah bisa bagaimana nih, sudah menemukan nih tadi permasalahan di awal, kurang semangatnya anak-anak, terus kurang pedenya Pak Duden. Namun setelah kita ngobrol nih beberapa waktu, akhirnya Pak Duden bisa mulai terbuka mengenai itu. Ternyata menyalurkan kegiatan permainan sepertinya bisa merubah kondisi yang sekarang terjadi. Alhamdulillah, berarti Pak Duden sudah bisa merencanakan sampai nanti mungkin bisa komitmen kegiatan itu akan dilaksanakan mulai minggu depan. Setelah kita ngobrol, Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak ya kayak saya awalnya bingung, terstimulus sekali untuk mencoba meninjau begitu ya kaitannya dengan rencana pembelajaran seperti apa. Tolong Pak, saya izin mempersiapkan juga ya Pak, saya pembelajaran sekarang, saya izin setelah ini masuk kelas dan membuat semoga disahkan sehingga nanti Pak saya bisa perform dari yang sebelumnya lebih baik begitu Pak. ya, terima kasih banyak Pak Duden. Ya, mudah-mudahan lancar kegiatannya, lancar perencanaannya, semuanya diberikan kemudahan. Kemudian anak-anak juga bisa. Mungkin bisa sampai di sini aja. Karena Pak Duden mau mengajar lagi ya. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Varian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, setelah tadi melakukan coaching bersama Koci, ada hal yang perlu dikonfirmasi terkait tentang bagaimana ketercapaian indikator pengembangan pada kegiatan coaching tadi Varian. Alhamdulillah Pak, setelah melaksanakan coaching tadi bersama Pak Duden, hal yang tadi pertama saya ingin naikkan ke potensi ya, salah satunya adalah kesadaran penuh. Alhamdulillah, karena saat berkomunikasi saya bisa memfokuskan diri untuk sadar penuh dan akhirnya alhamdulillah kemudian bisa menemukan solusinya sendiri. Artinya kemampuan saya merasa lebih meningkat.
Baik, Pak Rian. Dari tadi kegiatan observasi yang saya lakukan terkait kegiatan coaching Pak Rian dengan Pak Duden, di sini Pak Rian sudah menggunakan alur tirta ya. Jadi tujuan sudah tersampaikan secara fokus, identifikasi masalah, terus rencana aksi Pak Duden juga sangat jelas, dan komitmen kapan dan dengan siapa beliau akan melakukan rencana tersebut sudah terkonfirmasi dengan sangat baik Pak Rian. Dan Pak Rian juga tadi menghadirkan tentang rasa ya, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti kegiatan coaching selanjutnya lebih luar biasa lagi ya. Nah baik Pak Rian, kompetensi apa yang perlu dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi menurut Pak Rian? Oh, yang saya merasa mengganjal ini Pak, membuat pertanyaan yang berbobot. Oh, betul. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya rasa, oh ini kayaknya masih kurang nih. Mungkin kedepannya saya akan banyak bertanya, banyak belajar dari Bapak ataupun dari media-media tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akhirnya bisa langsung menjurus gitu, bahwa pertanyaan itu bisa menstimulus coaching untuk langsung ngeh gitu harus bagaimana untuk menangani atau menemukan solusinya gitu. Itu yang saya rasakan. Baik, terima kasih luar biasa Pak Rian ya. Semoga nanti kegiatan coaching selanjutnya akan lebih baik lagi. Sekarang sudah luar biasa, dan apa yang tadi disampaikan Pak Duden juga bisa melaksanakan rencana aksinya dengan berkomitmen melaksanakan solusi-solusi yang tadi ditawarkan oleh Pak Duden. Terima kasih, sangat senang sekali Pak Rian hari ini bisa berbincang dengan Pak Rian menyampaikan hasil observasi kegiatan coaching. Salam buat keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipaus biar nanti dipotong. Iya. Sepertinya Pak, karena bertepatan dengan jam pulang jadi ramai. Oh iya, jam Nggak 9. apa-apa. Ya, nanti kita panggil ahli teknologi untuk menoiskan. Iya, berarti sekarang Pak Duden jadi Supervisor di coaching. Ya. Coach, iya Abi coaching. coaching. Iya. Iya. Mati Pak. Oh. Mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Duden. Aduh, lama tidak berjumpa ya Pak ya. Iya Pak Duden. Sehat Pak. Alhamdulillah. Bagaimana keluarga? Keluarga alhamdulillah sehat juga. Rekan-rekan di sekolah di kantor? Rekan-rekan di sekolah beberapa mengalami sakit Pak ya, karena cuaca mungkin peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Cuman alhamdulillah sebagian besar sehat Pak. Alhamdulillah, semoga disehatkan semuanya. Amin, ya. amin, amin. Kita sebagai pendidik mudah-mudahan dengan kondisi saat ini sangat dipentingkan sekali ya kehadirannya buat siapapun, Betul, betul sekali. yang lain, pendidik yang lain termasuk para siswanya di sekolah. Dan ini mohon izin nih Pak, sebagaimana apa yang sudah diagendakan di kesempatan pagi hari ini, kita akan melaksanakan sebuah proses kegiatan ya Pak ya. Nah tentu saya diamani sebagai supervisor, yang sore ini ingin bisa membantu Bapak dalam proses coachingnya nanti. Dengan siapa Pak? Saya lupa lagi. Dengan Pak Rian coaching. Pak Rian ya. Nah tentunya sebelum dimulai coaching saya izin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Boleh Pak. Boleh Pak. Yang pertama Pak, mudah-mudahan Bapak sebelumnya sudah memperhatikan Ya. bagaimana nanti dalam prosesnya Bapak menyampaikan sesuai dengan alur cerita ya, bagaimana mengidentifikasi tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian terkait dengan rencana aksi, serta tanggung jawabnya ya Pak ya, supaya terwujud begitu apa yang harus diperbaikinya, serta prinsip-prinsip dalam proses coaching Pak masih ingat tentunya Pak ya? Oh iya ya Pak, yang ada kemitraan ya, terus kreatif, proses kreatif, dan bagaimana mengoptimalkan potensi daripada coaching. Betul sekali Pak, karena ini hal yang sangat mendasar dan juga ini sangat esensial Pak ya. Betul. Dalam proses coaching ini. Nah tentunya dalam proses coaching nanti hal apa saja Pak yang akan dikembangkan Pak, boleh disampaikan? Iya, kita harus mengetahui kompetensinya Pak. Yang pertama kehadiran penuh presence,
terus bagaimana mendengarkan aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach kepada coach ya. Nah tentu Pak, dalam prosesnya nanti bersama Pak Arya yang spesifik nih dari 3 itu, apakah semuanya atau ada yang dikhususkan? Yang dikembangkan tuh bagaimana supaya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Iya. Terakhir Pak nih Pak, kira-kira apa yang dijadikan indikator atau tujuan yang ingin dicapai nih Pak? Ya, dengan kegiatan coaching ini saya menginginkan coaching dalam hal ini Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Rian sendiri bagaimana kabarnya? Di rumah sehat Pak. sehat ya, mudah-mudahan walaupun perubahan cuaca senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sehat-sehat selalu. Sepertinya ada hal yang ingin dibicarakan Pak Rian, Iya. samping dari keadaan Iya. sehat ya. Betul, Pak. Dari dalam tubuhnya ada masalah ya. Oke, betul Pak. Gini Pak, ada ya, saya menggengel gitu Pak. Tadi anak-anak kan tadi dan kemarin khususnya saya melihat kondisi di kelas agak berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sampah kertas setelah kegiatan prakarya itu anak-anak buang sampahnya tidak pada tempatnya Pak. Ini jadi menggelitik gitu. Sedangkan kita di sekolah itu kan sudah terbiasa dengan kebersihan ya Pak ya. Nah hal ini jadi akhirnya saya merasa ada hal yang tidak betul gitu. Kira-kira apa nih yang jadi saya harus cari solusinya Iya. sebenarnya. Baik, dari permasalahan tadi nanti perbincangan kita ya, sekiranya yang kalian inginkan dari perbincangan ini tujuannya Iya. apa itu? Ya dengan marah ke Bapak ini saya menginginkan jadi kembali seperti semula Pak. Yang anak-anak asalnya jadi disiplin kembali membuang sampah lah pada tempatnya. Yang asalnya kelasnya bersih ya jadi kembali bersih gitu. Tidak seperti hari ini gitu. Saya lihat kan kok anak-anak jadi acuh gitu terhadap kebersihan di kelas. Baik. Selanjutnya dari permasalahan tersebut, kira-kira menurut kalian hal apa yang menyebabkan anak-anak malas membuang sampah pada tempatnya ya? Setelah saya lihat tadi mungkin Pak, karena kan pembelajaran sudah berjalan 3 bulan nih sampai bulan sekarang. Sepertinya anak-anak lupa dengan keyakinan kelas. Itu yang hal yang pertama. Yang kedua, mereka itu sepertinya belum memahami gitu dampak dari sampah yang berserakan di kelas. Karena saya lihat mereka dengan acuh aja gitu buang sampah, ada yang di meja gitu, kertas sisa prakaryanya juga ada juga yang di lantai. Nah yang ketiga, yang saya perhatikan 2 hari terakhir itu ada anak yang bukan hanya di kelas Pak, tapi di luar kelas walaupun ada tong sampah, tapi dia buang sembarangan seperti ini. Itu adalah kebiasaan yang terbawa dari rumah. Itu juga yang menjadi permasalahan sih Pak. Jadi kalau saya lihat itu ada tiga hal yang menjadi penyebab kejadian ini bisa terjadi. Luar biasa, dari permasalahan identifikasi ada penyebabnya. Ada lagi hal yang sekiranya menyebabkan tersebut membuang sampah tidak pada tempatnya Pak Rian? Kalau saya ingat-ingat nih Pak ya, sepertinya ada, oh ini Pak, ada kekurangan sarana sepertinya di dalam kelas. Karena di kelas saya itu tidak ada tong sampah Pak. Jadi anak-anak kemungkinan pada saat mau buang sampah harus keluar kelas dulu tuh. Nah kalau saya lihat nih, karena mungkin agak malas nih, jadi anak tidak langsung ke tempat sampah di luar, tapi ya udah aja biar praktis mungkin. Karena mungkin mereka senang di dalam kelas, nah ini buangnya di kolong meja gitu. Baik. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang Pak Rian identifikasi, tentunya ada rencana nih untuk melakukan solusi kegiatan-kegiatan apa saja sih yang akan Pak Rian lakukan? Oke, tadi kan Pak, saya sudah ada 4 permasalahan ya Pak. Dari 4 permasalahan ini, yang pertama mungkin saya akan mengingatkan kembali mengenai keyakinan kelas yang kita sudah buat. Itu hal yang pertama. Yang kedua, karena anak belum memahami tentang dampaknya sampah, saya akan menyisipkan kegiatan dampak sampah itu di dalam setiap pembelajaran. Jadi misalnya di tengah-tengah saya akan menampilkan sebuah video tayangan
bahwa sampah itu berdampak bagi diri sendiri, kesehatan maupun bagi lingkungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, rencananya saya akan mengadakan kegiatan pertemuan dengan orang tua atau parenting, Mbak, tentang kegiatan yang akan dilakukan di sekolah dan di rumah itu harus sinkron gitu. Jadi anak-anak kebiasaan baik di sekolah itu harus juga terlaksana di rumah. Contohnya tadi ketika membuang sampah di tempat sampah, berarti di rumah pun harus sama gitu. Dan yang terakhir, yang pengadaan barang atau khususnya tempat sampah juga saya akan melakukan koordinasi, Pak, dengan paguyuban. Apakah saya harus bagaimanakah gitu, maksudnya tujuannya mengundang paguyuban ini dengan perlu ngadain tong sampah ini, apakah nanti kita sekolah dengan paguyuban bekerja sama, apakah paguyuban akan menyediakan atau bagaimana gitu, Pak. Baik. Luar biasa variannya, ini menginspirasi juga karena topik-topik tentang kebersihan itu sepertinya terjadi di berbagai sekolah, termasuk sekolah saya juga. Jadi permasalahan ini mudah-mudahan menjadi praktik baik yang akan saya tiru variannya. Iya. Luar biasa. Baik, dari rencana-rencana yang Pak Rian sampaikan tadi, lalu komitmen apa yang akan Pak Rian lakukan, dengan siapa nanti mengajak keterlibatannya, terus kapan akan dilakukannya? Oke, kalau mengenai komitmen yang pasti akan saya lakukan dengan terus-menerus, Pak. Mulai dari mungkin besok, Pak. Jadi pada saat kegiatan pengenalan atau bahkan mengenalkan dampak sampah itu saya akan lakukan besok di kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk keyakinan kelas pun sama, Pak. Besok saya akan di awal pembelajaran, awal jam masuk, saya akan menguatkan kembali tentang keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama anak-anak. Terus untuk yang ketiga itu dan yang keempat, yang pasti saya akan membutuhkan bantuan dari Bapak Kepala Sekolah, karena kan harus izin dulu ya untuk mengumpulkan paguyuban, harus koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan meminta arahan harus bagaimana untuk menindaklanjuti ketika kita berhadapan dengan paguyuban, khususnya dengan pengadaan barang itu sendiri gitu, Pak. Jadi mudah-mudahan mulai besok dan rencana besok ketika kepala sekolah pun akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mudah-mudahan di minggu depan bisa mengundang paguyuban gitu, Pak. Luar biasa Pak Rian, ini komitmen yang sangat luar biasa, yang konkret, mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan kira-kira Pak Rian, untuk posisi Pak Rian sebagai pendidik nih, dari hal yang tadi dari penilaian evaluasi diri 1 sampai 10, kira-kira Pak Rian ada di posisi mana? Kalau melihat dengan kondisi sekarang, sepertinya saya di posisi nilai 7, Pak. Kenapa? Karena saya belum puas gitu. Artinya belum bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anak. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan dengan ngobrol dengan Bapak, akhirnya saya bisa menemukan, ada antisipasi, ada solusi gitu dengan permasalahan sekarang. Mudah-mudahan nilai saya bisa naik gitu dari kegiatan apa yang setelah saya rencanakan. Baik, luar biasa Pak Rian. Mudah-mudahan apa yang Pak Rian sampaikan itu dilaksanakan secara penuh. Ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi Pak Rian? Sudah mungkin Pak, alhamdulillah. Iya, bagaimana perasaannya sekarang Pak Rian? Alhamdulillah. Melakukan perbincangan di siang hari ini. Alhamdulillah, yang pertama plong, Pak, karena sudah mendapatkan solusi, itu yang pertama. Yang kedua, menjadi lebih gembira gitu. Kenapa? Dengan sambil unek-unek akhirnya bisa tersalurkan. Itu saja mungkin Pak perasaan yang pasti senang lah bisa ngobrol dengan Bapak dan akhirnya bisa menemukan solusi. Baik, terima kasih. Semoga kita nanti di lain waktu dapat berbincang-bincang lagi Pak Rian dengan tema yang lain. Salam untuk keluarga, sehat selalu ya Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, saya dari awal sampai akhir tadi saya menarik sekali ya Pak menyimak proses coaching Bapak bersama Pak Rian begitu. Gimana Pak, lancar nggak Pak tadi Pak? Alhamdulillah Pak, untuk tadi kegiatan coaching bersama Pak Rian sampai coachingnya itu lancar karena sesuai dengan alur cerita Pak ya, di mana saya menanyakan tentang fokus tujuan daripada Pak Rian dan beliau juga tergabung mengidentifikasi masalah yang ada pada permasalahan beliau. Selanjutnya juga dari identifikasi itu Pak Rian mampu merencanakan dan berkomitmen untuk melaksanakannya.
tadi sampai larut juga tuh Pak memperhatikan atas apa yang dilakukan, perbincangan dan sekaligus mengetahui juga ya Pak ya persoalan atau permasalahan yang dihadapi Parian begitu. Nah tentunya Pak kalau boleh saya ingin menanyakan terkait rencana tujuan yang akan dicapai dalam proses coaching tadi. Kira-kira dalam proses tadi hal apa yang bisa Bapak sampaikan Pak, tercapai atau tidak Pak? Alhamdulillah Pak, tercapai dengan terkonfirmasinya Pak Rian menghadapi permasalahan itu dengan solusi-solusi dari beliaunya sendiri. Jadi apa yang disampaikan permasalahannya, beliau juga mempunyai solusi dari permasalahan tersebut dengan digali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah ya tadi saya juga izin ya Pak ya tadi juga mencatat beberapa apa yang disampaikan oleh Pak Ria, khusus Bapak tadi sebagai coach. Saya ingin menyampaikan bahwa Bapak juga tadi seperti apa yang sudah disampaikan sudah membantu adanya sebuah tujuan ya, dalam cerita ini untuk masuk identifikasinya ya. Saya pelan-pelan Pak Rian bercerita sendiri Luar biasa. ya. Kemudian juga bagaimana beliau menyampaikan rencana aksinya ya Pak ya, sampai dengan kepada proses tanggung jawab. Nah selanjutnya nih Pak, saya sangat senang ya melihatnya tadi. Nah kira-kira potensi apa yang tadi dilakukan oleh Bapak sehingga proses kegiatan coaching ini menarik begitu Pak ya, diamatinya sama saya. Saya ingin lebih mengembangkan lagi kompetensi saya sebagai coach itu di menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga ketika tergali identifikasi masalah tentunya akan banyak alternatif solusi dari coach tersebut Pak. Jadi kedepannya saya ingin meningkatkan hal itu. Terus Pak terkait ininya ketika tadi Bapak bisa menyampaikan dan mengidentifikasi bagaimana untuk menggali permasalahan dari coach atau varian tadi, potensi apa tuh Pak yang Bapak hadirkan dalam proses coaching tadi? Nah, saya memunculkan kesadaran penuh Pak ya, kesadaran penuh, presence ya. Itu tadi duduknya enjoy sekali Pak. supaya terjadi tegang atau udah coaching mendapatkan masalah dengan posisi kita yang menengah tambah masalah lagi gitu. Sampai aja lah ya. Nah, saya ingin relaksasi saja dengan coaching supaya dia keluar semua potensi untuk bisa mengambil solusi dari permasalahannya dia sendiri gitu. Selain itu ada lagi Pak, selain Kehadiran penuh, terus menyampaikan pertanyaan berbobot Pak, dan selanjutnya saya di sana mencoba untuk menggunakan aktif Pak, menyimak. Jadi dari hasil menyimak itu muncul pertanyaan-pertanyaan pemantik yang pas sehingga dapat menggali potensi coach dalam hal ini Pak untuk menyampaikan solusi dan rencana aksi serta komitmennya gitu untuk mengeksekusi apa yang dia rencanakan. Ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira Pak setelah proses kegiatan coaching ini yang perlu ditingkatkan lagi ke depan dalam hal kegiatan coaching ini apa saja nih Pak? Kalau saya lebih fokus itu pada tadi Pak, pertanyaan berbobot. Bagaimana saya bisa menggali kompetensi itu sehingga kegiatan coaching merasakan bahwa dia itu mempunyai potensi untuk tergali ya Pak ya? Tergali untuk mencari solusinya itu. Ya. Jadi hadir masalahnya, hadir juga solusi. Betul. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas proses kegiatan yang sudah dijalankan. Semoga kita semuanya Allah hadirkan sebagai yang bisa membantu ya orang-orang yang mempunyai permasalahan, karena kita tugasnya untuk bisa berbagi juga ya. Kemudian yang pendidikan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Guru yang ngajar di kelas juga belajar ini bisa tercapai. Amin. Mudah-mudahan hal saja ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dian atas waktunya. Semoga saya selalu ya Pak Dian ya. Izin ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bro Den? Alhamdulillah sehat Pak, insya Allah. Pak dia juga sehat kan? Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa Pak ya di hari yang cerah hari ini. Saya dengar Bapak rencana mau melakukan coaching ya Pak ya? Betul sekali Pak, mohon doanya Pak ya, semoga diberikan kelancaran gitu ya, juga coaching nanti mendapatkan apa solusi
solusi atas apa yang sedang dihadapinya gitu ya. Oke. Rencananya yang jadi coachingnya siapa ya Pak? Hari ini tuh Pak Datia Pak. Pak Datia. Oh, mohon izin Pak, hari ini mungkin saya akan mengobservasi Bapak melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Nah, sebelum melakukan observasi ini mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak. Yang pertama itu dalam kegiatan coaching ini Bapak berarti nanti ada beberapa poin yang tetap harus digarisbawahi. Salah satunya mungkin prinsip coaching ya Pak ya. Yang pertama itu adalah kemitraan Bapak dengan coachingnya, kemudian Bapak memberikan proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Nah, beberapa hal tersebut bisa Bapak kembangkan. Dari beberapa hal itu, selain yang saya sampaikan barusan, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dari kegiatan coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana setelah proses coaching saya bisa hadir penuh kayak ikut merasakan atas apa yang sedang didiskusikan ya. Betul. Khususnya dengan coaching. Kedua, saya bisa mendengarkan aktif baru dalam proses diskusinya serta supaya bisa menggali dan memberikan solusinya dalam proses kegiatan nanti. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan buat Pak. Oke, dari ketiga hal tadi, menurut Bapak, hal yang paling ingin Bapak tonjolkan atau tingkatkan kompetensi yang mana Pak? Kemampuannya Yang pertama adalah mendengarkan aktif Pak. Mudah-mudahan dari sini saya bisa fokus dan membantu atas apa yang menjadi permasalahannya, membantu proses identifikasinya begitu Pak. Dan yang kedua sama ini Pak, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Oke, dari kedua kemampuan yang Bapak ingin tadi tingkatkan lah ya. Indikator tercapaian yang bagaimana yang menurut Bapak bisa dianggap berhasil, dan dari apa tujuan Bapak melakukan kegiatan coaching ini? Dari dua itu mungkin Bapak bisa menjawab. Mudah-mudahan dalam proses coaching yang akan dilakukan nanti Pak ya, coaching selain bisa menyampaikan permasalahannya dengan identifikasinya itu Pak, bisa menjawabnya sendiri Pak terkait permasalahan atau persoalan itu dari diri coaching itu sendiri. Kemudian berarti itu keberhasilannya ya, tujuan dari pengembangan kegiatan coaching ini Bisa menemukan gitu, bisa Pak. menemukan intinya bahwa nanti coachingnya menggali sendiri ya solusi-solusi dari permasalahannya. Luar biasa Pak Duden. Berarti izin saya tetap di sini ya Pak, untuk mengobservasi ketika Pak Duden meng-coaching Pak Datia ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang ingin Bapak tingkatkan, mungkin kemudian rencananya semuanya bisa terlaksana. Oke, itu aja mungkin Pak ya. Izin saya di sebelah sini untuk Silakan, Pak. Bapak dengan Pak Duden. Silakan sambil diminum juga. Oh iya, terima kasih banyak Bapak. Oke. Assalamualaikum Pak Datia. Waalaikumsalam Pak Duden, alhamdulillah. Sehat, Pak Datia? Alhamdulillah Pak Duden, senang sekali hari ini bisa bertemu Pak Duden. Dapat kabar Pak Datia hari ini akan mengajar juga ya Pak ya? Betul Pak, akan mengajar di kelas 5 dan ini kelas yang saya baru mampu dari sekian tahun Pak. Kembali ke kelas atas lagi. Oh gitu? Ya, hanya kelas bawah Pak, kelas bawah. Sudah enjoy tapi karena kepala sekolah menginginkan saya di kelas atas ya, jadi saya terima dengan Iya. legowo Pak. Iya, sebelum menjalankan tugasnya Pak, saya izin ya untuk diskusi sebentar 10 sampai 15 menit mungkin ya Pak ya. Karena saya juga mendapatkan informasi, wah, alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa ketemu sama Bapak Datia, dan tentunya ini dalam proses kegiatan coaching tentunya Pak. Nah, kira-kira dalam proses yang akan dijalani ini Pak, apa yang ingin dicapai nih Pak? Iya Pak, sebelum saya ingin menyampaikan tujuan, sebenarnya ada permasalahan Pak ya. Ditanya kabar sehat-sehat, bahagia-bahagia, tapi ada unek-unek gitu Pak. Ada unek-unek? Iya, nah itu dengan hal yang tadi disampaikan bahwa saya memulai lagi dari awal untuk mengajar di kelas atas.
di kelas saya itu kebetulan ada anak murid baru Pak, 2 orang gitu. 2 orang. Dia masuk di tengah semester ini dan selalu membuat kegaduhan Pak. Membuat kegaduhan, selalu mengganggu temennya ketika belajar. Harusnya kan murid baru itu biasanya mah pendiam ya Pak ya. Ini enggak, malah seolah-olah mengintimidasi, mengganggu temennya, Mempengaruhi lah ya. mengaruhi temennya gitu Pak. Jadi saya ingin di perbincangan ini saya ingin mendapatkan sebuah solusi daripada permasalahan yang saya hadapi. Ya, dalam diskusi ini Pak Ditya ini ingin mendapatkan solusi terkait kondisi tadi ya Pak ya. Betul sekali. Menarik sekali Pak, ada 2 orang siswa baru gitu ya. Terus mewarnai, mempengaruhi kondisi itu. lingkungan kelasnya begitu Pak ya. Mewarnainya itu Seharusnya kan murid baru itu diwarnai. diwarnai. Ini malah sebaliknya. Ya, Luar itu biasa, ini biasa. hebat sekali nih Pak. Betul Pak. Jadi juga aneh itu. Ya. Nah, izin nih Pak, di kelas Bapak sebetulnya jumlahnya ada berapa nih Pak? Jumlahnya 45, sekarang ditambah 2 jadi 47 Pak. Ya. Iya. Luar biasa banyak sekali nih, Betul, Pak. betul, Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kondisi apa sebenarnya yang ingin Bapak harapkan begitu? Iya, seperti tadi yang saya inginkan, kelas yang tadinya kondusif, nyaman, anak-anak belajar dengan gembira ria, tiba-tiba muncul ibaratnya tadi anak yang membuat gangguan-gangguan dalam pembelajaran. Inginnya kelas itu kondusif lagi pembelajarannya. Ya, sebelum kehadiran 2 siswa baru ini, kelas kondusif. Kondusif. Harapannya juga ingin kondusif lagi. Kondusif lagi. Sebetulnya apa sih Pak yang menjadi penyebab jadi tidak kondusif? Nah, itu dia Pak. Sepertinya pengamatan saya awal itu karena anak ini merasa tidak terlayani Pak untuk kegiatan pembelajarannya. Terus juga Pak, kalau dilihat ketika pendaftaran itu memang disampaikan oleh ibunya bahwa beliau itu single parent. Ya, kemungkinan ada pengaruh dari situasi ini. Yang ketiganya, saya sebagai guru ini akhirnya merefleksikan diri Pak, muhasabah. Oh, berarti saya belum bisa melayani anak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, belum bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu, Pak. Itu sepertinya itu akar permasalahannya itu 3 gitu. Selain 3 hal ini ada yang lainnya nggak Pak? Nah, ini kemungkinan besar karena ini anak baru sehingga teman-teman yang ada di kelasnya itu masih canggung Pak. Jadi belum ada sosialisasi atau merasa diakui di kelas itu. Jadi belum berbaur ini? Belum berbaur Pak. Ini kakak adik itu berdua saja gitu. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Pak, kan tadi di awal kondisinya itu kan kondusif tuh Betul. Pak. Hadir siswa ini jadi tidak kondusif, harapannya ingin kondusif lagi. Sebetulnya sebelum hadirnya siswa ini, apa yang menjadi Oh iya Pak, betul. kondusif tuh Pak? Saya lupa menyampaikannya ini Pak. Saya ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan Di mana kelas. nilai-nilai kebajikan disepakati bersama. Nah, terus siswa-siswa diberikan kesempatan untuk sumbangsi terhadap keyakinan kelas, saling menghargai, 5S, tidak boleh mengganggu temannya. Yang tidak boleh itu menjadi, misalkan tidak boleh mengganggu temannya, saling menghargai gitu ya. Itu disampaikan di awal. Kemungkinan satu hal lagi itu karena belum mengetahui tentang keyakinan kelas yang disepakati bersama Pak. Belum mengetahui. Harus merecall kembali saya ingin gitu Pak. Belum mengetahui ya. Belum mengetahui berarti? Iya, belum mengetahui. Ini siswa baru ini masuk dari bulan apa nih Pak? Udah berapa bulan? Nah, tengah semester. Tengah semester. Iya, tengah semester baru 2 mingguan. 2 mingguan. Tapi luar biasa pengaruhnya Pak ya? Luar biasa. Saya ini punya potensi yang lebih nih. Ya, kayaknya dia sebagai nantinya pemimpin pembelajaran. Benar-benar jadi pemimpin. Nah, kira-kira Pak, Bapak tadi mencoba mereview begitu ya. Oh, sebelumnya bahwa saat kondusif keyakinan kelas itu berjalan dengan baik. Nah, setelah hadirnya siswa ini mungkin dikatakan tadi belum tersampaikan. Betul. Dan merasa tidak ada nilai-nilai yang harus dijalankan mungkin ya Pak ya.
Nah kira-kira dari identifikasi ini Pak, Bapak tadi melihat 3, terus tambah Tambah 1, 4 ya. 4. Nah kira-kira untuk menciptakan kondisi yang kondusif lagi, hal mana nih yang prioritas nih Pak, yang bisa dilakukan? Ya, keempat-empatnya prioritas Pak, karena itu menjadi satu kesatuan kegiatan yang runut gitu. Yang pertama tadi berikut tentang keyakinan kelas, menyampaikan kepada semua kelas lagi dan kepada kedua orang anak yang pindahan itu. Ya. Yang kedua tentunya saya melakukan home visit. Home visit terhadap nah hal ini tidak hanya kepada beliau, kepada 2 orang anak saja, sepertinya akan diprogramkan untuk semua gitu. Nah selain itu juga saya akan meningkatkan kompetensi saya untuk senantiasa memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam hal ini bagaimana saya bisa memahami dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi Pak, dengan mengikuti bimtek baik daring maupun luring. Dan satu hal sepertinya perlu adanya parenting class. Parenting, ada 4 juga nih Pak ya? Ya, betul. Nah Pak, kalau boleh tahu kondisi kelas Bapak ini kalau dinilai angka 10 ke paling tinggi nih, kondisi kelas Bapak itu berapa nih Pak? Kondisi kelas saya untuk hari ini ya di angka 5. Angka 5. Dan udah kondusif pembelajarannya itu. Oh, sangat berpengaruh sekali ya? Betul. Nah, harapannya ada di angka berapa? Angka 9. 9. Mudah-mudahan ini terkabul Pak ya dengan Ya. 4 langkah tadi ya Pak ya. Ya. Dari mereview sampai dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, terus parenting gitu ya, bersama orang tua ya. Tentunya ini home visit dulu atau parenting dulu Pak? Sepertinya home visit dulu, Home visit. mengumpulkan data-data dan fakta. Nah, nanti dari data-data dan fakta kita inventarisir hal apa yang mempunyai kecenderungan tentang lingkungan keluarga. Ya. Akan disampaikan di parenting. Bagus sekali Pak rencananya. Nah ini juga nih Pak, kan pembelajaran terusnya berjalan tiap hari gitu Pak. Nah kalau misalkan dalam sepekan ini apa yang bisa dilakukan Pak untuk perubahan kelas? Ya, Yang komitmen prioritas. saya untuk merencanakan tadi melakukan rencana-rencana. Tentunya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nah, ketika home visit kan otomatis saya akan berkunjung ke rumah-rumah daripada orang tua siswa, dan hal tersebut perlu persetujuan kepala sekolah. Koordinasi juga tentang kegiatan parenting. Terus bagaimana saya menyisihkan waktu, dalam artian bukan menyisihkan waktu sisa ya, tapi menyempatkan untuk senantiasa meningkatkan kompetensi saya, mengatur jadwal saya untuk ikut dalam pengembangan diri baik bimtek ya itu. Dan selanjutnya bagaimana melibatkan rekan sejawat untuk berkolaborasi, diajak diskusi, memecahkan masalah ini. Luar biasa Pak ya, langkah-langkahnya ini dari mulai melibatkan kepala sekolah, begitu ya, rekan sejawat, terus juga Orang tua juga Pak. betul. Sama ini apa barusan tuh Bapak ingin mengembangkan diri ya? Oh iya, mengembangkan diri penting itu. Penting sekali ya untuk membantu tugas kita Betul. sekolah di kelas khususnya seperti itu. Mudah-mudahan nih Pak, pekan depan kita bisa berjumpa kembali. Amin. Saya rasanya perlu menggali lagi nih Pak atas apa yang Bapak lakukan. Mudah-mudahan progresnya positif begitu ya Pak. Dan kelasnya segera pulih kembali, kondusif kembali gitu ya Pak, supaya belajarnya nyaman. Karena ini kepentingan semuanya. Betul. Alhamdulillah Pak ya. Gimana nih Pak rasanya setelah coaching ini? Tadinya kan bingung buntu Pak ya, harus bagaimana. Dan ini kan sesuatu yang aneh ketika anak baru mendominasi dengan ngobrol berbicara dengan Bapak, mendapatkan solusi-solusi dari saya sendiri, dan pertanyaan dari Bapak juga lumayan menjadi saya untuk memecahkan masalah ini. Jadi plong, bahagia, senang hari ini Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya bisa berbincang sehingga saya hari ini merasa excited gitu. Nggak ada yang tersisa, udah rilis semua Pak. Rilis Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Amin. Melakukan kabar terbaik setelah Bapak melakukan proses-proses yang tadi disampaikan. Siap. Terima kasih kalau begitu. Terima kasih Pak Duden. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, saya sudah memperhatikan apa yang Bapak lakukan tadi bersama Pak Datia, di mana pelaksanaan coachingnya berjalan dengan luar biasa, Alhamdulillah. sesuai dengan target ya Pak ya. Namun sebelum ke sana, saya akan menanyakan kembali
kira-kira sesuai dengan tujuan Bapak nggak tadi ketika melakukan coaching? Baik, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah Pak, saya merasa senang gitu Pak ya. Ketika yang di coaching ini menemukan solusinya sendiri begitu Pak ya. Tadi saya berusaha untuk menyimak, larut begitu kan. Karena dalam apa yang ditanganinya itu sangat berdampak kepada satu kelas begitu. Kehadirannya 2 siswa yang baru begitu. Jadi alhamdulillah tadi saya mendapatkan proses yang mana coach ini menemukan jawabannya sendiri dari permasalahan yang disampaikan. Oke. Berarti setelah saya perhatikan Pak dari awal sampai akhir Bapak sudah melakukan alur tirta mulai dari identifikasi menanyakan tujuan dulu dari kepada dia, kemudian mengidentifikasi, akhirnya pada dia bisa mengidentifikasi, kemudian merencanakan aksinya dan sampai di akhirnya ya tanggung jawab atau komitmen yang alhamdulillah semuanya bisa dijawab dengan sangat lugas ya Pak ya. Kebetulan yang saya catat juga pertanyaan-pertanyaan Bapak sudah berbobot semuanya sebagaimana Bapak tadi di awal katanya ingin meningkatkan kompetensinya. Nah, sesuai dengan prinsip coaching yang saya lihat ya Pak, mohon izin saya membuka catatan saya. Bapak ini dari kemitraan sudah terlihat sekali. Di antara Bapak dengan Pak Tia itu muncul keterikatan gitu antara satu sama lain. Kemudian di sini Bapak sudah memunculkan atau menggali kreativitas daripada Tia. Saya tadi mencatat pada Tia sampai akhirnya bisa melakukan kegiatan atau merencanakan kegiatan parenting dengan orang tua ya. Ada 4 ya. Wah, luar biasa sekali. Kemudian dari awal sampai akhir Bapak fokus pada permasalahannya gitu, yang akhirnya pada dia bisa memunculkan dan memaksimalkan potensi beliau sebagai guru yang asalnya ngajar di kelas rendah tiba-tiba harus ngajar di kelas tinggi. Nah, menurut Bapak nih ada satu pertanyaan lagi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan coaching tersebut? Ya, dari kegiatan coaching ini tentunya Pak ya, saya ingin bisa lebih dalam lagi ya Pak ya, terkait dengan penerapan alur tirta ini begitu. Tentu setiap coaching itu kan beda-beda ya Pak ya karakteristiknya. Mudah-mudahan ketika menemukan karakteristik yang berbeda-beda ini dengan alur tirta ini saya bisa menerapkannya begitu Pak. Nah, tentunya prinsip-prinsipnya juga Pak dalam proses penerapan aktif saya ingin berusaha tetap bisa fokus dengan teknik-tekniknya yang bisa mendukung kepada fokusan saya itu sendiri. Juga yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Pak ya, supaya nanti identifikasinya tepat, solusinya pun tepat optimal. Karena ini penting sekali ya, jangan sampai rencana aksinya tidak menjawab permasalahannya gitu. Oke. Sesuai catatan saya berarti sebetulnya awal yang pada saat kita sebelum melakukan coaching itu pertanyaan berobat sudah disampaikan ya, bahkan sudah saya tangkap itu sangat bisa menggali potensi daripada dia. Menurut Bapak kira-kira hal itu sesuai nggak dengan apa yang Bapak tuju di awal tadi? Alhamdulillah Pak, saya senang sekali hal ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan begitu Pak, pakai tujuan dan hal yang harus dicapai. Oke. Mungkin sampai di sini aja kita observasi ya Pak, sudah aja luar biasa sekali Bapak melakukan kegiatan coaching dengan panitia sesuai dengan indikator yang ada di rubrik, kemudian pelaksanaannya berjalan dengan lancar, kemudian runtut sesuai dengan alur tirta dan bisa mengembangkan prinsip-prinsip coaching yang mulai dari kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi dari coaching itu tersebut. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan kegiatan coaching berikutnya Bapak bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi sarana untuk membantu rekan-rekan yang mengalami permasalahan. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita semua dan memberikan kemudahan. Mungkin gitu aja mungkin Pak ya. Kita berjumpa lagi dengan kegiatan lain dan dalam rangka hal-hal yang lebih positif. Terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa, ketemu lagi. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.